konten PR digital itu kayak gimana sih di media sosial? Iya, Nah, betul. apakah harus yang formal gitu kan? Apakah yang semi formal atau yang kayak gaya-gaya TikTok gitu kan? Iya, Saya iya, ngeliat betul. TikToknya host kita ini kan joget-joget partai kayak gitu. Apapun yang dipublikasikan di media sosial itu tidak dilarang. Siapapun berhak. Iya, betul. Ya, siapapun berhak untuk menunjukkan bahwa oke, gue punya Mercy Esensinya nih, ya. gue punya Rubicon nih, gue punya pesawat nih, Iya. rumah gue gede segala macam gitu kan. Tapi persoalannya adalah Halo, selamat datang di Belajar Humas, podcast yang akan membahas secara kupas dan tuntas tentang humas bijak dalam komunikasi digital. Pada podcast kali ini kita akan ditemani oleh seorang pakar yang memang sudah berpengalaman dan memiliki jam terbang dalam komunikasi digital, khususnya di kementerian, yaitu Dr. Ruli Nasrullah MSI, merupakan konsultan digital PR dan sosial media, penulis dan juga dosen dari komunikasi digital, kemudian tim pengajar Pranata Humas Kementerian, dan juga tim penilai pejabat fungsional Pranata Humas, yaitu yang akrab dipanggil Kang Arul. Selamat pagi Kang Arul. selamat pagi, apa kabar? Siap. Cah. Oke. Belajar Humas akan ditemani oleh Kang Arul nih. Siap. PR people harus simak dan mengambil banyak sekali ilmu dan hikmah dari berbagai macam studi kasus di kementerian gitu ya. Tapi bukan ceramah kan? Oh, tidak. Karena ada hikmahnya. Ayo, Oke, Gimana, sekarang gimana? lagi sibuk apa nih Kang Arul sekarang nih? Biasa sih, karena memang tanggung jawabnya juga tugasnya untuk memperbaiki dan membimbing ya humas-humas pemerintah, terutama dalam bidang digital. Oke. Jadi memang hampir setiap hari, bahkan akhir pekan gitu kan, yang ngajar, ngisi diklat, ngisi workshop segala macam yang semuanya terkait dengan kehumasan. Dan sekarang lagi trennya bikin aturan tuh, regulasi pedoman Oh, oke. bermain media sosial untuk pemerintah gitu kan. Pedoman bermain media sosial untuk pemerintah. Betul. Oke. Karena kan kita kan tidak punya, dalam konteks regulasi ya, dalam konteks regulasi kan kita tidak punya aturan konten PR digital itu kayak gimana sih di media sosial. Iya, betul. Belum Apakah ada harus batasannya. yang formal gitu kan, apakah yang semi formal atau yang kayak gaya-gaya TikTok gitu kan. Iya, Saya iya, ngeliat betul. TikToknya host kita ini kan joget-joget partai kayak gitu. Apakah harus betul, seperti betul. itu? Kita belum punya regulasi yang mengatur soal itu. Oke. Tapi kita punya regulasi soal etika, terus bagaimana komunikasi publiknya. Jadi memang lagi sibuk nanganin itu. Oke, baik. Jadi teman-teman PR people kalau misalnya melihat sosial media pemerintah sudah mulai membaik, mungkin ada campur tangan Kang Arul juga nih dalamnya nih. Sebagian kecil, sebagian kecil. Karena Oke, tetap oke. saja kan ketika saya membimbing atau memberikan masukan segala macam kan, larinya balik ke masing-masing pengelola humas Pengelola humas juga juga. gitu kan. Karena persoalannya kan memang humas ini menjadi sesuatu yang penting gitu kan. Karena kalau kita, seandainya saya mewakili pemerintah ya, kalau seandainya kita tidak ngasih tahu, ini loh program yang sudah kita lakukan, regulasi yang sudah kita selesaikan, kadang-kadang masyarakat tuh nggak begitu aware ya? gitu Iya, kan, nggak betul. begitu paham. Apalagi sekarang kan era medianya udah masuk digital Iya, gitu betul. kan. Semakin cepat ya Kang ya. Semakin cepat gitu kan. Tidak semua orang itu senang lagi nonton TV. Bukan berarti TV tidak penting gitu kan. Tidak semua orang lagi beli koran. Tidak semua orang lagi dengerin radio gitu kan. Artinya saya ingin mengatakan bahwa hampir setiap orang sekarang main media sosial. Betul. Nah, itu sebenarnya saluran yang bisa dipakai humas sih Humas. untuk menceritakan apa sih pemerintah udah melakukan apa gitu kan, programnya apa, capaiannya apa, planning ke depannya seperti apa. Oke. Dan itu nanti akan kita bahas kan. Betul, kita dengan akan 1001 bahas episode 1001 Belajar episode Humas. tentang kehumasan gitu Oke. kan. Sebelum lanjut lebih panjang nih Kang Arul, sebenarnya PR itu apa sih Kang?
Kalau Bisa di PR itu kan sebenarnya sederhana ya. Mhm. Dalam bahasa Inggris kan public relation kan. Oke. Dalam bahasa Indonesia kan humas, hubungan masyarakat gitu kan. Mhm. Jadi dalam konteks ini saya ingin mengatakan bahwa PR itu sebenarnya adalah aktivitas. Oke. Ya, aktivitas. Ada yang mengatakan bahwa itu aktivitas personal, ada yang mengatakan itu Mhm. aktivitas manajemen atau organisasi gitu kan. Nah, aktivitas ini dalam rangka untuk menciptakan persepsi sebenarnya. Persepsi di Menciptakan masyarakat persepsi ya? gitu kan, Mhm. membangun pola pikir opini masyarakat, membangun Oke. sentimen Sentimen publik publik. gitu kan ataupun khalayak yang dalam konteks ini ya sesuai dengan visi dan misinya si perusahaan Perusahaan. itu atau corporate Atau ataupun lembaga pemerintahan gitu kan, Mhm. kementerian dan lembaga gitu kan. Jadi dalam konteks kehumasan sebenarnya memang kalau saya boleh menggarisbawahi adalah pertama dia harus punya aktivitas yang secara terus-menerus. Continue. Harus continue gitu Berarti kan. nggak bisa hari ini posting, terus seminggu lagi atau Oh nggak bulan lagi bisa nggak bisa gitu ya? kan, apalagi kan algoritma media sosial kan kayak gitu Oh iya. kan. Kalau lu nggak posting 2 3 hari udah tenggelam kita, Iya, betul betul gitu betul. kan. Salah aja momentum waktunya, konten yang kita buat itu pasti akan tertimpa oleh jutaan Jutaan konten yang konten yang lain. lain gitu Oke kan. oke. Artinya saya ingin mengatakan kalau seandainya kita tarik ke dalam dunia digital ya, humas Mhm. digital, PR itu adalah aktivitas yang terus-menerus. Nah, aktivitasnya Oke. apa? Ya aktivitasnya relation gitu loh, hubungan gitu Hubungan. kan. Kalau seandainya saya boleh mengutip Franz Jefkin gitu dalam bukunya Pengantar Public Relation, dia mengatakan bahwa hubungan itu kepada khalayak. Siapa khalayak itu gitu kan? Iya. Khalayak itu mulai dari internal dulu. Internal Ya, dulu, Kang? internal dulu. Khalayak itu Oh, oke. internal Bukan dari dulu. eksternal dulu Bang? Bukan, dari Oke internal oke. dulu gitu kan, dari Mhm. internal dulu. Kalau di kementerian itu kan ada kementerian, Iya, struktur di bawah strukturnya ya, gitu kan organisasinya ada ya, ya Kang, ya? organisasi ada Mhm. direktorat, direktorat teknis, unit teknis, pelaksana teknis gitu kan, Mhm. pegawainya segala macam. Jangan sampai nanti kalau seandainya di dalam itu tidak tersampaikan secara baik, ketika masyarakat bertanya itu kan dia gelagapan gitu lah. Karena Oke. persoalannya kan menjadi pegawai pemerintah kan kita gampang nyiriin gitu lah. Iya, Misalnya kita betul punya betul. tetangga nih kan, Iya. oh dia PNS nih kerja di Kementerian Kesehatan, Iya. tiba-tiba ada kasus COVID, kita Covid. nanya ke Mhm. tetangga kan, padahal bisa jadi di Kemenkes dia bukan bekerja Bukan di dalam data-data iya, seperti itu. betul. Jadi ketika kita tanya dengan tetangga kita dan dia adalah khalayak sasaran pertama dari kehumasan pemerintah itu, ya dia mesti tahu sebenarnya Oke. gitu loh. Berarti bisa dibilang dalam sebuah organisasi semua orang ini bisa berpotensi menjadi PR people ya, Kang, ya? Sangat, sangat Oke. PR Apalagi di people. kementerian sebagai jembatan kepada masyarakat ya? Betul, betul. Makanya Oke semua oke. perilakunya, semua aktivitasnya, Mhm. bahkan konten di Instagram pun akan menjadi persoalan. Wow. Ya, kita nggak usah bicara lah soal bagaimana gaya hedonisme Iya iya. menampilkan, ya kan? Yang Mobil viral belakangan mewah, ini ya? kendaraan Iya mewah, iya. segala macam. Karena nggak dilarang, betul. Saya Iya saya iya, betul percaya. betul. Saya percaya dan saya yakin bahwa apapun yang dipublikasikan di media sosial itu tidak dilarang. Siapapun berhak. Iya, betul. Ya, siapapun berhak untuk menunjukkan bahwa Mhm. oke, gue punya Mercy Eksistensinya nih, ya? gue punya Mhm. Rubicon nih, gue punya pesawat nih, Iya. rumah gue gede segala macam gitu kan. Tapi persoalannya adalah mereka itu adalah perwakilan dari pemerintah. Citranya Citra pemerintah mhm, tuh dibawa di pundaknya pundaknya mereka. para pegawai ASN ini gitu loh. Mmm. Mau tidak mau akhirnya jangan sampai menyakiti dalam tanda petik ya hati hati Masyarakat ya? publik, Publik. masyarakat gitu kan. Mhm. Kan akan menjadi blunder gitu kan. Nah, selain ke internal khalayak ya, yang kedua baru eksternal gitu loh. Eksternal itu Oke. siapa? Dalam aktivitas public relation tuh ada yang dikatakan sebagai media relation kan. Iya, betul. Ya, media Media relation itu relation. artinya hubungan yang dijalin oleh organisasi maupun Mhm. lembaga ataupun apa yang terkait dengan media. Iya, betul Gitu betul. kan. Yang kedua juga ada corporate relation, artinya Corporate memang relation. hubungan yang dilakukan terhadap institusi-institusi. Mhm, di antara Jadi institusi ya? ya lintas institusi, Mhm mhm. swasta, Swasta, stakeholders stakeholder. gitu kan, organisasi masyarakat dengan segala macam. Artinya ketika kita berbicara definisi PR, PR. kita akan berbicara tentang bagaimana membangun persepsi sebenarnya. Membangun persepsi. Membangun persepsi dan hasil akhirnya adalah kepercayaan. Oke. Jadi kalau ditanya,
Kang Arul, apa sih PR? Ya, dia aktivitas. Yang Mhm. kedua, dia harus punya saluran. Salurannya apa? Ya relasi, hubungan interpersonal, Personal. komunikasi interpersonal, komunikasi organisasi. Tapi hasil akhirnya apa? Kepercayaan. Gitu. Oke, Jadi baik baik. you spend money, a lot of money gitu kan, Mhm banyak untuk program PR, ini mhm. glorifikasi Iya kemana-mana. Tapi kalau masyarakat nggak percaya, iya betul. kan susah juga, Pentingnya gitu. membangun persepsi gitu ya, Kang, ya? Pentingnya membangun persepsi Oke. seperti itu. Jadi mungkin kebanyakan PR people itu menganggap mulai dari eksternal dulu nih, Kang. PR public Iya, relation yang mereka sibuk mencari media apa yang dibutuhkan, kemudian betul. channelnya dan strateginya terhadap eksternal, tetapi Iya. melupakan yang internal gitu kan. Nah, ini public relation ini menarik nih secara internal ini berarti apa sih yang harus dipersiapkan nih, Kang, untuk public relation secara internal? Ada sebuah cerita, Mhm mhm. ada sebuah kafe warung kopi terkenal gitu Oh, kan, oke. kita pernah di situ. Mhm. Oke oke. Ketika dia nge-branding ya, nge-branding apa, mengubah logonya, Mhm. mengubah mereknya gitu kan, yang dia lakukan itu adalah menjelaskan landasan filosofis logo itu kepada semua karyawannya, termasuk Oke. cleaning service-nya. Dari atas sampai bawah Iya, harus dari atas tahu? sampai bawah gitu kan, termasuk cleaning Oke. service. Jadi ketika Mhm kita masuk ke kafe itu, ketika kita tanya, mhm. "Kenapa logo ini berubah?" Sang cleaning service pun bisa menjawab itu. Oke, berarti secara visi dari instansi atau perusahaan ini, dari atas sampai bawah harus sudah tahu dulu nih? Semestinya begitu. Oke. Idealistiknya kan Mhm seperti mhm itu mhm. dan ya kita nggak usah ngambil contoh lah. Mhm Sekarang mhm. kalau kita ke bank, yang kita hadapi kan bukan Iya, betul customer betul. service ataupun Satpam ya? kasir kan, malah sapam, "Selamat Iya. pagi Bapak, Bapak perlu apa?" Gitu kan. Bahkan sebelum ke customer service udah Udah dijawab disapamin, dulu di dijawab, satpam ya? bahkan sudah selesai dengan Iya sapam. betul. Tidak perlu sampai ke Tidak CS perlu ya? tuh, artinya saya ingin mengatakan bahwa oke, you punya fungsi, kalau dalam pemerintah Oke. kan tugas dan, fungsi kan, Mhm, tusi gitu kan. tusi. You punya fungsi ini, tapi jangan lupa bahwa setiap orangnya dalam hal ini pegawai pemerintah, itu punya tanggung jawab untuk membangun citra, membawa Mmm, kepercayaan masyarakat. Jadi, mau tidak mau memang PR itu ya melekat gitu. iya, Dan nanti kita akan bahas soal oke. soal banyak hal soal itu. Menarik PR people. Jadi, secara internal memang perlu dibenahi dan pesan atau persepsi dalam sebuah Mmm, instansi itu perlu perlu diketahui mulai dari atas sampai dengan ya bawah, sehingga tidak terjadi misperception di ya, masyarakat ya. betul. Apalagi masing-masing anggota dari organisasi itu adalah PR people nih, Kang. Jangan Mmm, sampai ketika ditanya masyarakat atau ditanya audiens, mereka tidak tahu apa dari value atau persepsi iya dari betul. organisasinya. Nah, semakin menarik, pembahasan dari Belajar Humas ini mungkin akan kita kupas lebih dalam di episode-episode Betul. berikutnya ya, Kang, ya. Mungkin jangan kemana-mana, PR People kita akan kembali dalam pembahasan, Belajar Humas. Terima kasih telah menyimak episode kali ini. Sampai jumpa, salam PR People. Sarange. Thank you, Bro.